Ya, selamat malam. Di sini saya akan mempraktikkan tugas dari praktikum sistem operasi yang dimana kita akan memanajemen file dan juga directory dari sistem operasi. Nah, sistem operasinya di sini adalah Linux. Soal-soalnya seperti ini. Untuk yang pertama, kita disuruh untuk membuat directory menggunakan nama kelas. Contohnya itu kelas Scape A. Kalau saya kan kelas Scape E, jadi saya menggunakan mkdir atau make directory, lalu namanya itu kelas Scape C. Lalu kita cek dengan menggunakan ls, apakah kelas directory kelas main C itu sudah dibuat, dan sini sudah dibuat. Ya, gitu. Terus yang kedua itu kita masuk ke directory kelas tersebut lalu membuat folder berisikan folder nama dan juga name hanya menggunakan satu baris komen. Nah, karena perintahnya hanya menggunakan satu baris komen, jadi kita eh, sintak yang pertama itu kita cd dulu ke kelas C, ke directory kelas C, lalu kita menggunakan operasi n atau dan seperti ini, lalu kita mkdir. Kita disuruh untuk membuat folder Eki dan juga folder 3052. Jadi kita tuliskan saja nama filenya Eki dan juga 3052. Lalu saat kita ls, kita lihat hasilnya yaitu eh, tu- ki- kita buat folder 3052 dan juga Eki. Terus nomor tiga, masuk ke directory nama tadi dan membuat tiga file sekaligus dalam satu komen yang sama. Kita gunakan perintah touch. Ya, untuk file yang dibuat itu namanya ujian, eh, terus tugas sama PPT. Untuk file pertama, karena tadi juga menggunakan satu command line yang sama, jadi kita menggunakan CD. Kita masuk dulu ke folder EGI, habis itu kita kasih operan N, lalu touch, ujian, tugas, sama PT. Yang di soal ini .ppt ya, cuman saat dilakukan penamaan pakai .ppt, dia itu filenya tidak ter, terbuat. Jadi saya gunakan nama ppt saja. Terus yang keempat, menghapus file ppt dalam folder nama, gunakan rm ppt saja karena RM itu remove ya. Kalau RM main R itu rekursif. Jadi yaitu misal kalau ada folder PPT habis itu di main R berarti dia isi dari folder PPT itu juga ikut hapus. Nah, karena ini file dan itu PPT itu baru saja dibuat jadi tidak ada isinya. Kita pakai RM aja. Lalu saat di LS, file dengan nama PPT sudah hilang. Terus nomor 5, tambahkan teks berhasil pada file tugas lalu ketikkan garis perintah kembali untuk melihat isi dari file tugas. Nah, pertama, untuk menambahkan teks berhasil, itu kita gunakan echo, lalu teksnya yang ingin ditambahkan ke dalam file tugas. Nah, untuk tanda panah ini, itu adalah redirection untuk kemana teks itu akan dimasukkan. Eh, Satu redirection atau satu panah ini berarti dia itu menimpa isi dari filenya. Sedangkan kalau dua redirection, itu berarti dia menambahkan kepada file yang file targetnya. Misal kalau ini berhasil, habis kita timpa dengan gagal, berarti berhasil ini diganti dengan gagal. Kalau kita redirection 2 berarti nanti berhasil gagal gitu. Terus yang nomor 6, keluar dari directory folder nama dan lihat keseluruhan folder yang ada pada folder atau directory kelas. Nah, kita cd titik-titik dulu untuk kembali ke file path sebelumnya, lalu ls-l untuk menggunakan melihat apa aja yang ada di directory kelas. Itu ada ini ada dua,
Ada 352 dan juga gini, dua-duanya itu folder. Itu kalau LS sebenarnya LS saja bisa, cuman kalau LS main L ini lebih detailnya saja. Jadi, mulai dari apa namanya, lebih lengkap dari foldernya. Misal kayak tipe-tipenya itu folder atau tipenya itu file bisa dilihat juga pakai LS main. Terus yang nomor 7 membuat file dengan bernama catatan dalam folder name, tapi hanya digunakan dalam satu baris command line dan masih berada dalam folder utama yaitu folder kelas. Berarti kita tinggal nge-touch, lalu kita ingin touch itu targetnya di mana, karena ini targetnya di NIM berarti 352, lalu namanya dari filenya itu di slash, habis itu nama file itu file catatan. Lalu saat di LS atau dilihat, yaitu eh, untuk di kelas C ini ada 352. Nah, kalau kita pindah ke directory 352, isinya itu ada file catatan. Terus masuk ke folder name, pindahkan file catatan ke dalam folder nama. Nah, untuk memindahkan file itu kita gunakan mv atau move catatan. Nah, lalu targetnya itu, kan targetnya ini ada di directory sebelumnya. Jadi kita perlu mundur dulu satu langkah, habis itu dimasukkan ke folder nama. Nah, jadi saat kita cek di folder nama, itu isinya itu ada catatan, tugas, dan ujian. Nah, berarti catatannya udah dipindah ke folder nama. Terus kembali ke dalam folder kelas, selain copy ubah menjadi selesai. Nah, berarti kita kembali ke folder kelas, copy folder 352 beserta isinya dengan menggunakan cpmnr. Ya, berarti dia rekursif, dia ngisi dia nge-copy bersamaan dengan isi-isinya semua. Tuh. Terus yang 10 itu melihat isi atau struktur folder pada folder utama, folder kelas. Itu caranya kita gunakan. Untuk yang cara pertama itu gunakan lsmnr, yaitu agar dia itu nge-rekursif sehingga foldernya beserta isinya itu terlihat di dalam outputannya. Untuk 352 itu nggak ada isinya. Terus folder nama itu isinya catatan, tugas, dan ujian. Lalu ada folder selesai. Kita juga bisa gunakan command trig. Kalau pakai command trig kita harus balik dulu ke uh, directory sebelumnya. Habis itu kita ke tree. Lalu nama foldernya atau nama foldernya kan kelas C. Tinggal tree kelas C lalu muncul untuk hierarki dari foldernya sendiri. Itu kelas C itu ada tiga folder, 352 nama, dan selesai. Lalu di nama ini ada tiga file, catatan, tugas, dan ujian. Begitu untuk video praktikum sistem operasi, kurang lebihnya maaf. Terima kasih. Sudah, rekordannya.